Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Ada yang lagi pusing ya, ada yang lagi stres sampai mau nangis. Siapa lagi kalau bukan si Dipa Tipu, guys. Pusing atas kasus hukum yang mereka buat sendiri ya. Putusan sidang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka stres nih, guys. Saya ini akan menjadi terdakwa sekehendak hati mereka. Padahal saya sudah diputuskan batal demi hukum. Bahkan tersangka pun batal demi hukum karena seluruh berkas perkara itu sudah diminta oleh hakim dikembalikan kepada penuntut umum. Artinya posisi saya sebagai tersangka pun tidak ada gitu loh. Jadi kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan sewenang-wenang, dengan semena-mena, tanpa hukum gitu. Di akhir, kenapa berbahaya? Nanti bisa digunakan, nanti udah sidangnya udah seru, yang diputuskan kita diterima nanti. Peristiwa di Solo, CLS di Solo, citizen lawsuit itu kan, udah sidangnya udah seru, ternyata eksepsinya yang diterima. Nah ini, saya khawatir ini merupakan skoci nanti untuk penyelamatan dari yang melapor itu. Itu khawatirnya begitu. Jadi bukannya sidang yang dimasalahin, tapi eksepsi kita diterima. Itu kami curiga arahnya ke sana. Makanya kami lawan, banding, silakan. Kalau banding kami tidak diterima atau dikalahkan atau dibatalkan, kami punya kemarin perlawanan, ya kan, eksepsi kita, go ahead, kami siap. Jadi tidak ada dibilang mengolor-ngolor waktu. Yang mengolor waktu itu yang tidak menunjukkan ijazahnya sejak 1,5 tahun yang lalu. Kalau itu ditunjukkan ijazahnya, tidak ada mengolorkan waktu. Selesai, game over. Kalau ijazah itu, kalau memang palsu, silakan sidang. Nah, kalau memang asli, silakan tunjukkan, kan begitu. Dengan ditunjukkan ke wartawan dan umum kan selesai. Carut marut ini tidak mungkin terjadi. Jadi narasi-narasi yang itu narasi yang tidak masuk akal. Dari dulu juga, bukan cuma sekarang, menghindari kalau sudah ada elemen-elemen yang tidak rasional gitu, misalnya soal ijazah itu kan menurut abang nggak rasional, sudah tidak rasional gitu ya. Ada KPU, ada UGM ya kan, ada alumni UGM, ada segitu banyak orang yang mengerti siapa ini Pak Jokowi sekolah di mana ya kan. Masa tiba-tiba ada orkestrasi sudah lebih dari setahun ini menyuruh kita menonton untuk membuktikan ijazah ini asli atau tidak. Buat saya itu udah bukan wilayah rasional. Itu udah bukan wilayah rasional. kan sesederhana kalau disebutkan tinggal menunjukkan saja, abang nggak sependapat? Ya kalau dia nggak mau, ya kan? Anda kan nggak bisa paksa. Anda dipaksa sama orang harus nunjukin sesuatu yang Anda bilang ini wilayah pribadi saya. Ya kan? Atau kalau Pak Jokowi mengatakan ya dulu kan sudah saya tunjukkan. Atau kalau dulu saya nggak tunjukkan memang tidak ada gunanya, tidak ada keperluan. Terus buat apa maksudnya kayak gitu-gitu itu? Anda nggak lihat itu UGM, Anda nggak lihat itu Ganjar dan Anies Baswedan juga sekolah di situ, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Tapi kita kan engage, sibuk betul gitu. Buat apa? Nah, itu yang saya bilang, kita kena hack dengan irasionalitas. Dan dalam percakapan publik kita itu sering dihack oleh irasionalitas. Nah, ini akan menjadi terdakwa sekehendak hati mereka. Padahal saya sudah diputuskan batal. Kau lagi Mak Tipa, asik muka-muka kau aja yang tengok di media sosial dengan Mak Tipa. Udah gitu semua yang kau sampaikan itu Mak Tipa, tak ada pula yang betul. Mak Tipa ini adalah perempuan jadi-jadian yang merasa dirinya paling benar. Kata Mak Tipa, saya ini akan menjadi terdakwa sekehendak mereka. Sekehendak siapa kau menjadi terdakwa? Tipa, kau pikir kemarin ya eksepsi kau tuh dikabulkan sama hakim berarti kau bebas murni? Tidak Mak Tipa, tak segampang itu Perbuso ya untuk bebas dari ya kan jerat hukum yang akan kau terima karena sudah memfitnah dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Sidang pokok perkara saja belum, masa kau bebas murni? Enak kali kau. Terus kata dia kan, padahal saya diputuskan batal demi hukum, bahkan tersangka pun batal demi hukum. Siapa bilang kau tersangka batal demi hukum? Kau itu batal demi hukum dakwaan ya jaksa penuntut umum yang lama. Sekarang kan jaksa penuntut umum kan mendakwa kau ya kan dengan dakwaan yang baru. Jadi nanti kalau tanggal 27 Agustus kau di pengadilan, kau tetap sebagai terdakwa. Jadi Tipa, kau bukan bebas permanen. Pokok perkara saja belum disidangkan, sok-sokan pula kau bilang kau bebas ya kan, seolah-olah kau bebas dari terdakwa, bebas dari tersangka.
Kau memang bebas jadi terdakwa atas dakwaan yang lama. Ini muncul dakwaan baru. Tapi kalau tersangka, kau itu masih tetap statusnya sebagai tersangka. Kata Stipa kan, karena seluruh berkas perkara itu sudah diminta oleh hakim dikembalikan kepada penuntut umum. Ya iya, agar penuntut umum merevisi dakwaan yang baru. Ya kan, membuat dakwaan yang baru. Dakwaan yang baru. Aku udah ngomong makanya belepotan muncul ganti Pak. Artinya kata Stipa, posisi saya sebagai tersangka pun tidak ada gitu loh. Siapa bilang posisi kau sebagai tersangka tidak ada? Berkaca dirilah kau Tipa. Kalau nggak ngerti kau hukum ya kan, kau carilah advokat kau yang memberikan kau itu ya tentang kebenaran. Kau ini kan sama dengan macam dibodoh-bodohi advokat kau yang 29 apa 59 apa 79 itu. Masa nggak dijelaskan orang tuh sama kau bahwasannya kau itu batal dakwaan kau itu dakwaan yang lama. Dakwaan yang baru akan muncul setelah JPU ya membuat dakwaan baru. Katanya sedang belajar ilmu hukum di UI. Tapi kenapa bodoh kali kau? Inilah kalau orang mau menang sendiri ya kan. Jadi kalau seandainya pra-peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam perhitungan kami, ya, kenapa kau ngancam pula di pra-peradilan? Mak Tipa, nggak usah kau paksakan diri kau, ya. Hukum di negara Republik Indonesia ini bukan bapak kau punya, suka-suka kau aja, memfitnah orang, merendahkan orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, bahkan kuburan orang tua ya dari almarhumah ibunda Bapak Joko Widodo pun sanggup kau memfitnahnya. Apa enggak manusia jadi-jadian kau? Kayak gitu kamu lepas dari jeratan hukum. Enak kali hidup kau itu. Sekali aku bilang sama kau, hukum di negara Republik Indonesia ini bukan bapak kau punya, suka-suka hati kau aja. Kata dia kan, artinya saya disandra sebagai terdakwa. Tidak ada yang menyandra kau sebagai terdakwa. Ya, kau memang pantas dijadikan terdakwa karena kan kasus kau ini sudah bergulir di pengadilan. Kalau kemarin kau itu mengajukan eksepsi ya dan hakim menerima eksepsi kau itu bukan berarti kau bebas murni. Kau itu terlepas dari dakwaan lama. Tapi jaksa penuntut umum masih bisa membuat dakwaan yang baru untuk menjerat kau nanti di pengadilan. Jadi Mak Tipa, cukuplah kau mempertontonkan ketololan kau itu kepada seluruh Indonesia. Enak betul lah. Jadi kau kalau kayak gitu bebas menghina, mencaci maki, mencemarkan nama baik mantan presiden, bahkan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, sibuk kau fitnah juga. Terus kau bebas dari hukum. Banyak cantik enggak kau Mak Tipa. Suka-suka kalian membuat hukum di negara Republik Indonesia ini, seolah-olah Indonesia ini punya bapak kau Tipa. Itu kata Tipa, dengan semena-mena tanpa hukum. Kata dia itu tersandra sebagai terdakwa dengan sewenang-wenang, dengan semena-mena tanpa hukum. Apa pula kau disandra? Kau yang menyandra diri kau sendiri dengan memfitnah Pak Jokowi. Jadi kau kalau buat kesalahan dan kau limpahkan ke orang lain. Kau ikuti saja nanti. Nanti kan kau disidang tuh tanggal 27 Agustus, ya. Ya udah, nanti kau duduk di kursi terdakwa. Jadi nggak usah perasaan kau bebas murni. Kau itu belum bebas permanen Mak Tipa. Kau itu statusnya masih tersangka. Dan nanti kalau kau masuk pengadilan, ya, jaksa penuntut umum membuat dakwaan yang baru, kau tetap menjadi terdakwa. Mak Tipa, pokok perkara belum lagi disidangkan. Nanti kalau sudah pokok perkara disidangkan, sudah diketuk palu, ya kan, dinyatakan kau bersalah atau tidak bersalah, itulah baru kau lepas masuk penjara atau bebas. Ya, kau ini sebenarnya sudah ketakutan. Cuman perasaan kau sok-sok dibuat berani. Mak Tipa, kalau penakut ya tak usah sibuk-sibuk mengurus orang lain. Kau urus saja keluarga kau. Inilah perempuan kalau kurang kasih sayang, kurang belayan kau ini sebenarnya. Makanya setiap hari ya kan mencari kasih sayang di luar.
Kok ada perempuan Indonesia yang katanya berpendidikan tinggi, tapi adab tak ada, etika tak ada, perasaan tahu agama, baju, ya kan, badan tuh dibungkus dengan pakaian muslimah seolah-olah kau tahu agama. Padahal Tipa, kau ini tidak sama sekali tidak tahu agama. Jadi bolak-balik aku sarankan sama kau Tipa. Pertama, pergilah kau cek ya kan kejiwaan kau. Kau ini udah aku bilang terkena penyakit skizofrenia. Kau sudah mengalami gangguan jiwa tanpa kau sadari. Yang kedua, kau ini perempuan yang tak sadar diri, selalu mencari kesalahan orang lain tapi lupa berkaca diri bahwasanya kesalahan kau lebih banyak daripada orang lain. Dan aku juga heran, ya, kok ada orang yang bergelar dokter medis tapi sibuk mengurusi ijazah orang lain. Seharusnya yang kau urusin ya penyakit. Kalau mau kau teliti itu penyakit, bukan meneliti ijazah. Jaka sembung bawa golok nggak nyambung goblok. Dari mana ceritanya? Dokter medis ya mengurus ijazah orang lain. Jadi sekali lagi buat kau Tipa, cobalah kau ya kan, pergilah belajar mengaji balik. Habis itu berkumpul kau sama keluarga. Daripada kau indahoy sama laki-laki lain, kan lebih bagus kau berkumpul sama suami dan anak-anak kau. Ya, hidup itu jangan munafik Tipa. Baju saja dibungkus ya kan, agamis, hati iblis, mulut najis. Sekali lagi buat kau Tipa, berulang-ulang kau ingatkan, coba cek kejiwaan. Ya, udah agak bergeser amper kau tengok. Tapi gak usah juga lah Tipa. Nanti aja lah ya, kalau udah diketok palu sama hakim, kau dihukum seberat-beratnya, bila perlu dicampakkan ke Nusa Kambangan sana, ya, mau gila kau di sana gila lah. Tapi kalau sekarang biarlah kau cuap-cuap aja. Kalau kau nggak cuap-cuap, nggak ada juga hiburan nanti di TikTok ini, karena memang hiburan kita di TikTok ini cuma kau lah, panci. Orang-orang yang suka menghina, merendahkan Pak Jokowi, yang merasa dirinya lebih tinggi daripada Pak Jokowi. Padahal Tipa, kesek kaki di rumah Jokowi Dodo lebih mulia daripada perempuan tukang fitnah seperti kau ini. Kau ini susah mau tobatnya, karena kau selalu merasa diri kau tuh sombong, ya, berilmu tinggi, tapi sayang kau tak punya adab sama sekali. Tipa, ya, tobat. Buat seluruh rakyat Indonesia, khususnya emak-emak, jangan kalian contoh si Tipa ini, ya. Jadi kusarankan sama kalian semuanya, nasihat aku, sayangi keluarga kalian, sayangi suami kalian. Jangan sampai nanti kalian itu mencari kasih sayang sama suami orang. Berarti nanti kayak Tipa ini lah jadinya. Jadi apa? Jadi perempuan jadi-jadian, merasa diri paling benar, padahal dia adalah perempuan yang paling bengak di negara Republik Indonesia ini, dan perempuan paling hina karena suka menghina orang lain. Tipa, berjuang sajalah kau nanti di pengadilan, ya, langsung kepada pokok perkara, biar jelas kalau kau itu bersalah atau tidak. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kenapa kemudian permohonan ini berjilid-jilid? Katanya banyak sekali, memang banyak sekali Pak Jenderal yang harus kita persoalkan, baik secara formil maupun secara material, baik prosedur maupun substansi. Karena kalau tidak dikoreksi melalui pra-peradilan, maka kemudian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam hal ini bisa berlangsung seenaknya dan kemudian dijadikan dasar untuk mendakwa orang, padahal ada cacat administratif, ada cacat formil, dan bahkan ada kesalahan yang sifatnya substantif. Itu yang bisa kami sampaikan. Ini pelah, nggak usah banyak bacot lu ya, nggak usah banyak bacot. Nih, kalau lu memang berani, kalau lu memang gentle Refli Harun, ajak lu klien lu langsung masuk ke sidang pokok perkara. Itu kalau lu punya nyali. Kenapa lu selalu mengulur-ulur waktu, selalu mengajukan prapit-prapit berjilid-jilid? Kenapa? Itu menandakan kalian tidak berani masuk ke sidang pokok perkara. Di depan media aja galak banget kalian. Tapi ketika didesak untuk masuk ke sidang pokok perkara, nyali kalian ciut. Katanya kalian benar. Ya kalau benar, menurut pendapat kalian, ayo dong maju ke sidang pokok perkara. Nunggu apa lagi? Kalau memang kalian berani. Ini kan masalahnya kalian pengecut.
Nah, saran saya, kalau memang kalian nggak berani masuk ke sidang pokok perkara, mending kalian itu pakai rok warna pink. Ya. Itu lebih bermartabat. Intinya kalian tuh nyerah. Itu, nggak usah banyak bacot. Dan itu akan menunjukkan kekonyolan kalian di depan hukum. Ya, karena kemarin hakim pra peradilan sendiri sudah mengatakan bahwa kalian itu menyalahgunakan pra peradilan. Kalian mengulur-ngulur waktu. Itu sudah jelas hakim tunggal pra peradilan mengatakan. Kurang apa lagi? Hakim mengatakan, coba, kalian itu mengulur-ngulur waktu dan menyalahgunakan pra peradilan untuk kepentingan kalian. Kalau emang punya nyali, sekali lagi masuk ke sidang pokok perkara seperti yang ditantang oleh Pak Jokowi kemarin. Jangan ngeles-ngeles kalian, depan media aja galak. Ketika mau masuk ke sidang pokok perkara, ciut. Makanya saya bilang pakai rok warna pink kalian. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Rasakan kau sekarang pusing dengan apa yang telah mereka buat sendiri atas kasus hukum yang menjerat mereka, ya kan? Mereka menghindari pokok perkara, padahal sama ini koar-koar, ya kan? Luar biasa beraninya. Giliran persidangan pokok perkara sudah di depan mata, mereka mengulur waktu dengan mengajukan rapid. Pusing nggak? Pusing lah ya. Terdakwa seumur hidup. Tersangka seumur hidup. Saya Barjeka undur diri. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.